Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya dan waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya untuk mewawancarai Ibu berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa membantu kemajuan ibu. Iya, terima kasih Bu sebelumnya. Bisa dimulai kan? Ya, boleh. Pertanyaan yang pertama, Bu, selama Ibu menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah yang Ibu pimpin, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau kejujuran moral? Dilema etika terjadi jika kasus yang dihadapi mengharuskan kita memilih antara dua pilihan yang benar, sedangkan kejujuran moral merupakan kasus yang mengharuskan kita membuat keputusan antara benar dan salah. Baik, Ibu dilanjutkan dengan Ya, pertanyaan boleh. berikutnya. Bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah yang Ibu pimpin untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan tersebut berdasarkan pada prinsip-prinsip kebijakan universal, mementingkan kepentingan anak dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut sehingga tidak merugikan berbagai pihak, menjunjung nilai-nilai moral dan etika. Ya, baiklah. Selanjutnya, langkah-langkah apa Bu? Atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertimbangan dari sekolah demi kemajuan siswa untuk lebih lanjut menuntut ilmu, mempertimbangkan nilai-nilai baik pada siswa, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan agar keputusan yang diambil tidak merugikan berbagai pihak. Ya, baiklah. Kemudian hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut? Yang pertama, untuk mengamati karakter siswa, mengumpulkan informasi, dan yang terakhir memotivasi atau dorongan supaya kesalahan kasus tersebut tidak terulang. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini menjadi tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Yang pertama, adanya kurangan pahaman antara kebijakan kepala sekolah dengan guru, di mana terkadang guru abaikan terhadap peraturan yang sudah disepakati bersama di sekolah. Kemudian apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan? Ada jadwal dirutinkan per minggu untuk penilaian siswa dan guru yang diterapkan dalam pelaksanaan ibadah di sekolah. Prosedur yang dijalani melalui nasihat, himbauan, dan keteladanan dalam berbagai bertindak. Ya, jadi prosedur yang Ibu jalankan seperti yang sangat disampaikan ya. Iya. Ya. Selanjutnya, apakah ada seseorang yang membantu Ibu dalam mempermudah pengambilan keputusan? Ada yang membantu, misalnya kan sudah dibagi tugas, yaitu di sekolah ada menugaskan seorang guru sebagai guru BP, sudah ditunjuk untuk menindaklanjuti dengan tuntas, berkomunikasi dengan orang tuanya. Faktor yang mempermudah adalah adanya bantuan dari guru, teman sejawat, dan komite sekolah. Selanjutnya Bu, mungkin ini yang terakhir ya Bu, pertanyaan terakhir. Hal yang baru setelah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan di sekolah? Ya, karena sekarang sedang itu pembelajaran karakter, ya, terutama pembelajaran karakter membentuk menumbuh kembangkan potensi siswa agar mempunyai aspek-aspek datanya religius, gotong royong, integritas, apalagi lebih mandiri, gitu, menerapkan profil pelajaran Pancasila, pelajaran yang diterapkan di sekolah. Ya, terima kasih sekali Bu atas jawaban dari Ibu sebagai menambah wawasan bagi saya. Kebetulan sekarang
ada dalam materi pengambilan keputusan di pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ibu sukses dalam Amin. Terima kasih.
Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurisa Sumartina, CGP angkatan dari SDN Tanjung Sari 3 Pak. Iya. Pada saat ini Pak, kebetulan saya mendapatkan tugas di program pendidikan guru penggerak ini untuk melakukan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin. Jadi mudah-mudahan pada saat ini Bapak berwawancara. Insya Allah berkenan, siap. Ya, bisa dimulai Pak? Silakan. Ya, baiklah. Untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Terima kasih Bu Nurisa Sumartina dari Kecamatan Tanjung Sari sebagai CGP calon guru penggerak angkatan 5 itu ya. Iya. Menjawab pertanyaan dari Ibu tadi, bagaimana cara seorang pemimpin, terutama saya sebagai kepala SDN Cikubang dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Yang pertama, saya sebagai kepala sekolah SDN Cikubang pasti mengalami kejadian yang serupa ya. Langkah-langkah saya yang pertama adalah mengharuskan kita untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi khususnya di sekolah saya. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan masalah atau kejadian tersebut. Yang keempat, menguji benar salah dengan uji legal, regulasi, intuisi, dan uji keputusan panutan atau keputusan yang sangat tepat untuk diambil. Begitu Bu? Iya, baiklah Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Ini untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan. Ya, Baiklah Pak, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. iya. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan? Baiklah, untuk menjawab yang kedua, saya sebagai kepala sekolah tentu akan mengambil keputusan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan aturan yang berlaku baik di sekolah saya ataupun peraturan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi dengan mempertimbangkan unsur kebajikan dan kebijakan supaya menghasilkan keputusan yang terbaik. Begitu Bu? Iya, baiklah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Yang pertama, mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Yang kedua, alternatif solusi. Jadi tidak hanya satu solusi yang saya ambil, diambil solusi yang paling baik. Kemudian evaluasi dari pengambilan solusi itu dan pengambilan keputusan tentu yang paling baik. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Saya lebih cermat dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dengan mengupayakan mencari data-data yang sesuai. Kemudian apabila menghadapi situasi yang baru, saya mencoba untuk terbuka pada teman sejawat saya dalam menerima saran dari pihak-pihak lain. Begitu. Iya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak tangani? Tantangan yang pernah saya rasakan dalam mengambil keputusan adalah yang pertama adanya masalah. Adanya masalah yang bervariasi. Kemudian situasi dan kondisi. Keraguan artinya dalam mengambil keputusan. Kemudian keliru memahami informasi. Jadi informasi ada yang salah mungkin. Dan kurangnya informasi dari masalah yang saya hadapi begitu Bu. Iya.
Selanjutnya Pak, apakah Bapak mempunyai tata kala atau jadwal tertentu ketika Bapak menyelesaikan sebuah permasalahan? Atau apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya serta bentuk atau prosedur seperti apa yang telah Bapak jalankan selama ini? Yang pertama, merumuskan masalah terlebih dahulu. Kemudian menelaah masalah. Serumit apa masalah itu? Kemudian merumuskan hipotesis, mengumpulkan data-data, membuktikan hipotesis dan menentukan pilihan. Kemudian penyelesaian terakhir adalah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi supaya dalam hasil nantinya tidak merugikan semua pihak gitu. Ya, jadi tidak ada jadwal tertentu ya Pak. Iya, tidak ada. Jadi selama kasus itu terjadi lalu Bapak tangani dengan merumuskan masalah dan menelaah masalah seperti yang Bapak kemukakan tadi. Iya, seperti itu. Iya, baik Pak. Yang saya lakukan. Iya, selanjutnya Pak, adakah seseorang yang membantu Bapak untuk menyelesaikan permasalahan serta faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Ya. Ada Bu ya, ada stakeholder diantaranya guru juga suka saya tanya dalam mengambil keputusan, kemudian teman sejawat juga ya suka bertanya. Selain itu saya mengasah skill teknis dengan mengikuti latihan-latihan berpikir kreatif dan mengumpulkan lebih banyak solusi. Kemudian membangun daya ingat saya untuk mengembangkan teknik pemecahan masalah tersebut. Kemudian mengamati orang lain dalam memecahkan masalah, sebab bukan hanya saya saja yang mempunyai masalah, teman sejawat saya juga, kepala sekolah yang lain mungkin pernah mengalami masalah dan bagaimana cara beliau mengambil keputusan masalah itu. Jadi saya belajar dari teman sejawat. Baik Pak, luar biasa sekali. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak. Iya, silakan. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan barusan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini untuk mengambil keputusan dilema etika? Iya. Pengalaman saya sebagai kepala sekolah setelah mengalami masalah dan sekaligus menentukan keputusan yang terbaik untuk keluar dari masalah tersebut, dengan adanya pengambilan keputusan dilema etika menjadikan saya sebagai kepala sekolah menambah ilmu dan wawasan, juga pengalaman yang berharga dan sangat berarti ya Bu ya di dalam mengambil keputusan. Dan saya menjadikan lebih dewasa dan bijaksana lagi dalam bertindak untuk mengambil atau memecahkan suatu masalah dan mengambil keputusan yang paling baik. Itu mungkin Bu pengalaman yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan pengambilan keputusan dari masalah-masalah yang terjadi di sekolah saya Husnah SDN Cikubang, Kecamatan Pemulihan. Mungkin Iya. jawaban yang bisa Iya, saya luar berikan. biasa sekali Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.